Selamat datang di Ponaan Podcast Kanaan. Bersama saya Satria Kanaan. Dengan aku Nando Kanaan. Nando Kanaan. Kita semua permata Kanaan. Oke. Kalau boleh tahu nih, hostnya ganti nih. Host yang lama kemana tuh? Host yang lama fokus kuliah dulu. Oh betul. Karena kan di hidup ini harus ada prioritas. Iya, ya. fokus saya nggak selesai kan, apalagi yang fokus. Oke. Kayak lebih enak ngerosting kok. Buat teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan Ponaan Podcast Kanaan hingga episode kali ini. Terima kasih atas antusiasnya. Sejauh ini gimana antusiasnya? Kalau lihat dari antusias teman-teman tuh untuk awal-awal ini bagus, Wak. Banyak juga yang support ya kan, baik secara mental juga ya kan, di sosial media kita juga gitu, Wak. Buat teman-teman, kami ingatkan kembali, kami tidak berhenti menerima kritik dan saran. Betul. Seputar konten kita ini, siapa tahu ada hal-hal yang bisa diperbaiki, silakan langsung saja disampaikan. Iya. Oke, di episode kali ini kita mau bahas apa nih, Wak? Kita bahas abang kita, Wak. Jauh-jauh anak Batam pergi ke daerah timur, Wak. Wih, jauh ya. Jauh. Oke lah, kalau gitu karena kru kita juga gak ada yang profesional. Semuanya hancur. Oke lah, gak apa-apa. Tanpa berlama-lama lagi, kita panggil aja langsung ya. Yuk, kita panggil. Kita sambut, ini dia, Yendra Ginta. Ulang. Enggak ya. Aduh. Enggak kompak ya, Pak. Kompak. Aduh, ulang. Oke. Ulang ya. Ulang ya, Pak. Kita panggil Yendra Ginta Sembiring. Yuk, untuk abang kami, waktu, tempat, dan donasi kami persilakan. Duduk. Yuk. Mari kita aman. Aman. Gimana kau menghadapi fenomena lato-lato di Papua? Lato-lato ya? Yoi. Kenapa jadi bahas itu cuy? Kenapa kan? Oke, buat teman-teman yang belum kenal, ini dia Ginta Sembiring. Anggota Permata Kanaan juga yang sudah lama. Mungkin beberapa jadi gak kenal karena dia udah lama keluar Batam juga. Iya. Mungkin bisa ini dulu, Gin. Dimulai dengan perkenalan singkat. Kau itu siapa sih? Perkenalkan diri, Bang, coba. Betul. Oke, menjual-jual untuk teman-teman semuanya. Namaku Yendra Ginta Sembiring, bisa dipanggil Ginta Sembiring. Ginta. Bre-nya tuh. Oh, Bre Ginting. Okay. Aku Bre Ginting. Mungkin di sini aku anggota jemaat GBKP Batu Haji udah lama, dari kecil lah, dari lahir di sini. Tapi memang untuk Permata pun masih terdaftar di sini lah. Tapi setelah lulus tamat SMA langsung merantau ke Jakarta gitu. Jadi mungkin teman-teman yang kurang kenal ya. Iyalah, kurang kenal. Tapi kalau sekarang stay di mana gitu? Kalau sekarang tugas di Sarmi Jayapura, di Sarmi Provinsi Papua. Jauh. Jadi ini liburan berapa lama nih, Bang? Puji Tuhan ini dikasih liburan hampir sebulan lah. Nanti mungkin minggu depan balik ya. Tanggal 11 ya balik lagi. Iya. Nah, jadi kalau misalnya Abang lihat nih, Bang, dari beberapa tahun nggak di Batam sama sekarang di Batam, 1 bulan lah hampir kurang lebih liburan nih, apa nih yang kira-kira beda nih suasana di Batam yang dulu sama yang sekarang? Kalau suasana sih kayaknya sama-sama aja, tapi memang yang mungkin lumayan berubah di Permata lah kalau aku bilang. Kenapa tuh? Karena kan kalau dulu waktu aku masih SMA kan, karena SMA kelas 3 aku udah mulai masuk Permata, itu kan mungkin yang pengurusnya juga yang aktif juga yang masih senior-senior, rata-rata perantau. Kalau sekarang kan rata-rata yang pengurusnya itu udah anak Batam lah, yang lahir besar di Batam. Jadi pasti ada perubahan, dan ya kalau aku sih ngelihatnya semoga makin sukses lah di pelayanannya. Oke, amin. Aku penasaran ini sih, Gin. Kan karena udah mau sebutin juga tadi masalah merantau. Iya. Berarti kau merantau pertama itu karena kuliah berarti? Iya. Itu yang di Jakarta? Iya. Mohon maaf kalau boleh tahu berkuliah di mana nih, Gin? Aku kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Kalau sekarang namanya mungkin udah Politeknik Statistika. Oh, yes.
Enggak STIS lagi. Bukan, udah ganti, udah politeknik semuanya. Iya. Oke. Itu apa itu Bang? Kampusnya tentang apa tuh? Jadi mungkin belum banyak yang familiar kampusnya. Jadi ada instansi pemerintahan itu namanya Badan Pusat Statistik gitu yang bagian statistik se-Indonesia. Nah itu ada kampusnya. Jadi kampusnya itulah namanya Politeknik Statistika STIS. Jadi aku di situ tahun 2016 setelah aku masuk. Terus ini gini. Kenapa mungkin buat ini ya sharing sama teman-teman yang nonton juga sama kami berdua juga. Ya. Alasan kamu milih itu kenapa? Kan di usia anak SMA ya pendidikan belum terlalu matang kan. Benar-benar. Tapi akhirnya kau fix memutuskan untuk memilih STIS. Kalau alasan milih sih itu pilihan orang tua pertama. Oh, Ikut-ikut ya? Iya. orang tuamu gimana gitu orangnya? Gak usah lah ya. Iya. Gak usah lah ya. Oke. Senior. Masukin, aman. Jadi kalau pilihan untuk Politeknik Statistika itu awalnya pilihan orang tua, karena kalau dari Cita-cita tuh. cita-cita aku sendiri ke arah teknik lah gitu bisa dibilang. Jauh ya berarti. Iya jauh, lumayan jauh. Tapi kan disuruh memang coba peluang selagi ada masih ada peluang, jadi dicoba aja. Dicoba, Ya, puji Tuhan ya rezekinya di situ. Sampai sekarang ya masih disitulah pekerjaannya juga. Berarti kemarin tuh masuk kampus itu dari tamat SMA, daftar langsung lolos atau gimana tuh? Atau sempat gagal dulu? Langsung, puji Tuhan langsung lolos. Puji Tuhan. Jadi 2016 aku lulus SMA, 2016-nya juga 2016 akhir itu udah mulai masuk perkuliahan. Itu berapa itu Bang? Berapa yang daftar, berapa ininya yang diterima? Kalau angkatan aku itu kira-kira mungkin ada sekitar 30.000 yang daftar. Wow. Yang diterima sekitar 600. 600.000. 600 orang. 600 orang satu angkatannya. Satu angkatan, itu dia. Pelawak. Pemusinya magang juga Pak. Aduh. Iya. Apalagi Wak yang mau kita tanya nih sama Bang kita nih Wak? Ya udah lagi karena udah sekalian ngebahas TIS kan, mungkin buat teman-teman Permata yang masih SMA mungkin beberapa ada yang udah mulai kepikiran nih kuliah di mana. Betul. Coba kasih ini aja Gin. Kenapa orang nggak harus, maksudnya kenapa orang lebih memilih sekolah kedinasan daripada universitas tanpa bermaksud membanding-bandingkan. Iya. Apa ininya lah, apa benefit yang kau dapat lah karena kau udah jalanin di kedinasan kan? Iya. Dibanding universitas gitu. Nah, ya. Jadi kalau kedinasan itu kan kita bahas kedinasan dulu lah. Bedanya kedinasan dengan universitas lain. Jadi kalau kedinasan itu dia di bawah naungan instansi pemerintahan, bisa kementerian, bisa berupa badan, BUMN bukan. BUMN itu bukan. Berarti badan pemerintahan. Instansi pemerintahan. Nah, di kedinasan ini ada Oke. di kedinasan ini ada dibagi dua juga. Ada yang dia ikatan dinas, ada yang non ikatan dinas. Jadi yang ikatan dinas ini ya contoh gampangnya yang dia setelah lulus langsung terikat kontrak lah dengan instansi pemerintahan. Jadi bisa bilang langsung jadi PNS. Tapi ada juga yang non ikatan dinas, berarti setelah lulus ya udah cari kerja sama seperti universitas lain. Nah, kalau dibilang benefitnya yang mungkin paling terasa ya kalau ikatan dinas kan berarti langsung PNS lah. Kayak gitu langsung PNS. Jadi kalau yang ikatan dinas. Kalau yang non ikatan dinas itu biasanya channel dari kampusnya lebih banyak daripada universitas. Oh, maksudnya nggak langsung jadi PNS. tapi disalurkan lah ya, dibantu gitu. Iya. Berarti tetap dia lebih punya karpet merah lah ya Bang? Iya, jadi kalau kedinasan sih umumnya kayak gitu. Jadi Oke. channelnya lebih bagus lah dibandingkan universitas. Terus selama proses inilah pendaftaran sampai akhirnya masuk, tipis-tipis aja nih ya. Apa hambatan atau tantangan yang mungkin harus dipersiapkan sama teman-teman Permata yang balik lagi tadi pengen sekolah kedinasan? Iya. Mungkin kalau persiapan khusus nggak ada lah ya, sama-sama aja. Kayak mungkin adik-adik ada yang mau masuk universitas ya samain aja. Tapi yang penting cari banyak informasi. Karena umumnya informasi-informasi kayak sekolah kedinasan itu nggak terlalu terbuka luas lah. Jadi sering-sering cari infonya di internet atau tanya-tanya ke tingkatnya atau yang bagaimana yang dia udah berkecimpung di situ. Kayak gitu. Keren. Kru, kasih tepuk tangan kru.
Yo, veteran nih. Setia aja Wak. Di luar Aduh. kamera ada beberapa teman-teman kita yang bantu proses syuting Ponanin kali semuanya nggak berguna ya. Iya, mungkin kamera bisa dihadapin ke belakang ya. Eh, Biar kaget nih veteran. Hei, jangan spill nama dong, Wak. Jangan spill nama. Itu misalnya. Iya, misalnya veteran. Veteran seperti Gun, ini ada minum gitu. Oh iya. Oke. Kembali lagi kita tidak bosan mengingatkan teman-teman. Mungkin yang punya ini kan wah bisnis makanan. iya, minuman. yang mau donasi juga Wak, Iya, minuman. biar bisa lah kita pajang produk-produknya di sini. Nah, betul. Sekalian support ya kan. Iya, ini uang internal terus yang keluar ya Wak. Subscribe. Itu kan Subscribe lagi. banyak ya. Kalian subscribe ya kalian yang nonton Iya. jangan cuma nonton harus subscribe. Uang jajan yang dikeluarin beli minum. By the way tadi Wak, kita udah denger nih dari abang kita nih kalau misalnya dia udah lagi dinas di daerah timur sana Wak. Papua. Iya Papua. Mau tahu lah Bang gimana sih perjalanannya bisa dapat titik lokasi apa ya? Melayani di sana lah ya. Melayani ya bahasanya kalau PNS ya. Kan Biar lebih pelayan suci. rakyat Iya, kan. biar lebih suci aja namanya Wak. Tapi katanya benar gak sih Jin, banyak PNS yang gaji buta itu benar? Enggak banyak. Enggak lah. Semuanya. Enggak. PNS itu tulus melayani. Ya, lumayan ya. Tapi kayaknya yang di Bandre nggak gitu ya. Itu oknum. Salah satunya yang di sini. Iya. Itu juga. Itu kan biar lucu aja kan. Iya. Bercanda teman-teman. Sebenarnya enggak kok. Nggak salah lagi. Ini pemain piano bisa nggak? Lebih sigap gitu, sering. Kayak khotbah waktu bikin dia. Jadi gini, kita gini sampai ke tanah Papua gitu. Gimana tuh Bang ceritanya bisa nyampe Sampai daerah ke sana? Papua ya? Ya. Jadi aku kan lulus tahun 2020. Jadi tahun 2020 bulan Agustus kalau nggak salah wisudanya. Di situ kan kami kan langsung penempatan. Itu penempatannya beberapa bulan lah setelah itu. Jadi setelah lulus itu ada kami semacam alokasi setiap kabupaten kota itu beda-beda. Jadi masing-masing beda-beda. Itu hampir semua kabupaten kota di seluruh Indonesia itu terbuka. Jadi lulusan dari kampus ini itu tersebar di Sabang sampai Merauke lah begitu. Terus karena tiap alokasi kantor itu masing-masing berbeda, ada yang satu, ada yang dua. Jadi kalau dulu zaman aku itu kita bisa milih ke daerah mana. Tapi Oh nggak random gitu? enggak, tapi hasil akhirnya nanti tergantung nilai juga. Nah, jadi dulu aku milihnya sih di Kepri, di Karimun. Pilihannya tiga-tiganya di Karimun, tapi ya mungkin rezekinya memang udah. Tuhan berkata lain. Iya, Tuhan berkata lain. Karena ada ayat Alkitab gitu. Biarlah yang terjadi kehendak Tuhan bukan kehendak Iya, manusia. Jadi Amsal berapa? Sama aku. Amsal bentar Matius bentar di Aku minum dulu juga. Jadi gitu. Salah lagi. Super lagi. Ini tempatnya minum buka. Ini lagi. Gak ada briefing Pak. Ya, kan kita emang komedi spontan. Sampai teman bulan di Janda. Oke, jadi gitulah makanya bisa sampai ke Sarmi, ke Papua. Jadi ya sampai sana itu bulan Mei 2021 tanggal 20 lah masih ingat. Kayak gitu. Jadi Iya Bang, itu berarti kan kalau tadi kan statistik statistik ya. Statistik. statistik. Contoh industri. Betul. Ini Bang, tadi kan dibilangnya setiap daerah tuh kan ada kan. Iya. Nah, jadi sebenarnya kerjaan dari PNS yang tadi oknumnya gaji Apa tuh? mau bilang buta, mungkin ya. Jangan. Oknum lah ya. Oknum. Oknum yang salah satunya di sini makan gaji buta. Nah, itu kerjanya apa sih Bang di Papua sana? Kalau nyangkut ke ini nih ke Statistik. jurusannya tadi. Oh, iya. Sta. Kamu enggak? Coba ya. Ini pasti lucu gitu. Oh iya. Statistik. Campur. Ya, terus. Apa tuh Bang? Kalau Kerjaannya, job desk-nya lah, job desk secara Kalau umum ya. BPS itu kan mungkin masih banyak yang
kadang-kadang kan ketuker gitu BPS, BPJS kayak gitu Oh kan. ya, hampir mirip ya. Nah, hampir namanya tapi padahal itu beda jauh. Jadi BPS ini mungkin kurang familiar karena tugas sebenarnya BPS ini tuh untuk mengambil data, kita untuk memperoleh data, mengolah data, dan menyajikan data. Jadi statistik Indonesia, seluruh Indonesia kita ambil, kita peroleh dari setiap rumah tangga, ada yang ke perusahaan juga. Nah, itulah jadinya nanti yang kita sajikan kalau di BPS. Contoh gampangnya itu kalau teman-teman pernah dengar itu sensus penduduk Ya. yang baru 2020 kan. Per 10 tahun itu kan? Iya, itu per 10 tahun. Jadi sensus penduduk itu ya mencatat berapa jumlah penduduk Indonesia, nama-namanya siapa, nanti kita sajikan. Jadi dari tabel gitulah bisa dibilang. Apa kan tadi so far sampai hari ini udah berapa lama kok di Papua? Jalan tahun kedua lah, 1,5 tahun. Iya, 1,5 tahun. Penasaran nih Jen, di sana tuh orang-orang Karo, orang Sumatera Utara lah, terutama suku Karo itu banyak gitu. Lumayan, kalau kita lumayan. Orang Karo di sana tuh rata-rata apa ya pekerjaannya gitu, mata pencariannya? Kalau di kabupaten aku hampir semuanya itu PNS. Satu kampus tuh bang, orang Karo. Enggak. Kalau yang dari kampus aku cuma aku lah yang di situ, orang Karo ya. Tapi kalau yang orang Karo yang lain mungkin di kabupaten aku ada sekitar 10 kakak lah, 10 kakak, 10 keluarga gitu. Orang Karo. Berarti udah berkeluarga tuh, ada juga yang udah berkeluarga. Kayaknya sama orang sana cuma Pak? 2 lah, enggak. Dia bawa ada hampir sebagian besar itu orang Karo juga. Oh. Tapi yang sama orang asli sana ada juga. Yang aku tahu belum belum. ketemu ya. Kalau yang di kabupaten aku ya. Tapi kalau yang di Jayapuranya mungkin ada. Mungkin boleh. Tapi ketika di tanah Papua yang kita tahu nih ya, yang aku tahu dari media, dari TV gitu, itu kan agak jauh kan gitu. Apa feel-nya nongkrong sesama orang Karo tapi di tanah Papua tetap kerasa di kampung halaman sendiri kah atau emang tetap kerasa aduh ini Papua nih gitu? Kalau udah kita nongkrong sama-sama gitu orang Karo ya orang Sumatera kita pasti kebawa di kampung lah. Jadi suasananya kembali lagi ke kampung. Karena rata-rata juga yang di sana itu ya asli dari tanah Karo. Beda kan kalau aku kan dari Batam, mungkin udah ke kotaan. Tapi kan rata-rata abang-abang yang di sana itu memang dari kampung. Jadi ya kita bangun suasana kayak di kampung gitu. Terasa lah kalau kayak di Kabupaten Karo lah gitu. Terus cara pertama kali bang, first impressionnya bang berkawan lah sama teman-teman kita yang ada di daerah timur. Biasanya kan kalau kita di daerah daerah Kepulauan Riau ini kan mungkin dengan bahasa-bahasa yang agak kasar ya. Sebenarnya kayak kau, itu kan kasar kan. Kalau di daerah Jawa mungkin kamu, kayak gitulah. Nah itu gimana sih cara pertama kali untuk ngedekatin diri sama teman-teman kita yang di sana bang? Kalau aku sih nggak ada kesusahan ya, karena dari kuliah memang udah deket juga beberapa orang timur. Oh, karena di kampusmu juga dari seluruh Indonesia ya? Dari seluruh Indonesia juga. Dan aku juga lumayan dekat lah sama kakak tingkat yang dari Papua, dari Maluku gitu. Jadi dari kuliah juga udah terbangun suasananya, udah ngerti juga cara adaptasi ke orang Papua, orang timur lah bisa dibilang. Jadi sampai sana juga nggak kaget, udah bisa kita bawa lah. Karena kalau memang di Papua itu yang ciri khasnya yang pastinya mereka kalau kita baik pembawaan kita lebih bisa baik, jauh lebih baik gitu. Dan dari Papua ada GBKP? Sorry. Nggak ada. Kalau memang itu juga uniknya di Papua. Jadi kalau di Papua itu ada peraturan di mana nggak boleh ada gereja suku. Oh iya. Gereja etnis. Tapi ada pengecualian memang. Nggak tahu kenapa, cuman ada HKBP lah, kecuali HKBP. HKBP ada 2 di sana di Jayapuranya. Sedangkan kalau gereja etnis, gereja adat itu nggak ada. Jadi yang umum-umum tuh apa tuh sama kayak GBI? Paling banyak kan GKI. Ya. GKI. Gereja Kristen Indonesia ya? Iya, Gereja Kristen Indonesia kalau di sana. Kalau GBI mungkin masih ada, tapi ya paling banyak GKI lah. Jadi seringnya ke sana tuh waktu di sana tuh gerejanya di GKI pasti. Iya. Tiap minggu tuh? Kalau ingat. Enggak lah, tiap minggu. Oh di sana minggu juga ya bang ibadah? Iya dong. Jadi Sabtu, Advent kalau Sabtu. Offset ya.
ini nih Gin. Nah, mungkin masih Sama gue. masih banyak yang mau kita ceritain tentang Iya. tanah Papua lah gitu. Tapi mungkin di kesempatan lain atau di episode lain kan. Oke. Aku mau balik lagi ke ini. Waktu dulu kan kita ya hampir-hampir sebaya lah dari remaja, tanggung remaja Iya. sampai KKR mungkin dari KKR. Iya, KKR mulai kecil aktif kan. lah ya. Iya. Nah, ada nggak Gin kayak keaktifan kita di gereja, baik itu ikutin kegiatan gereja ataupun ngambil bagian di pelayanan, yang akhirnya tanpa kau sadarin tuh berguna ketika kau merantau jauh gitu. Skill-skillnya kah atau pengalaman-pengalaman yang dari lingkup gereja ya, yang berguna gitu ada nggak? Pasti banyak lah ya. Salah satu contoh kecilnya, tanpa disadari kita kalau misalnya di gereja itu tanpa kita sadari kita udah dalam satu organisasi lah, walaupun kita sebagai anggota jemaat. Iya betul. Jadi bagaimana kita adaptasi diri, bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai anggota, sebagai apa. Dan ya puji Tuhan kan dulu aku lumayan cukup aktif lah di Betul. KKR kan, di remaja juga. Ketua remaja kan? Iya. Sempat kan? Iya. Ketua remaja Iya. pertama nggak sih waktu itu kan? Katanya yang pertama Kayaknya. kali di demo tuh Demo apa lagi? Kenapa? Ini nggak bisa host yang lama. ketua remaja di demo cuma Di demo Di saat ini kita merindukan host yang lama teman-teman. Saat ini kita merindukan host yang lama. mohon maaf ya. Jadi gitu kalau misalnya, karena kan tanpa disadari apalagi kita orang karo kan, kita kan Kristen, otomatis ada semacam paksaan lah, kita bisa bilang Secara nggak paksaan langsung ya. untuk kita ke gereja. Iya betul betul. Nah ke gereja kan sama orang tua, jadi otomatis ya kita mau nggak mau berkecimpung di gereja. Kalau di sekolah kan kadang-kadang karena beda suku, beda etnis, beda cara pembawaan, mungkin kan masih ada di kotak-kotakan. Sedangkan kalau di gereja kan apalagi Pasti GBKP satu kan. lah ya. pasti Iya, satu. apalagi kita kan khususnya GBKP ini kan gereja adat. Iya. Jadi pasti orang karo semuanya pembawaannya pasti sama-sama Kurang aja. lebih ya sama lah ya. Nah, itulah yang bisa. Jadi kalau kulihat, ya itulah dari secara organisasi kita pasti harus adaptasi. Kita pembawaan kita gimana, dan itu pasti secara tidak langsung kita pakai. Mungkin tadi salah satunya yang kayak abang bilang tadi, di kampus itu banyak kawan dari timur jadi lebih dekat. Secara nggak langsung sebenarnya gampang beradaptasi di gereja tadi, terbawa ke Iya. kampus, dan di Iya. kampus terbawa lagi ke waktu Iya. kerja di daerah timur secara nggak langsung. Iya, sih. kayak gitulah. Gitu gini ya. Berarti buat apa nggak menutup kemungkinan misalnya ada orang nih pengen aktif di luar, Iya. biar dengan embel-embel biar dapat privilege, biar dapat ini itu. Tapi sebenarnya aktif di gereja pun ada gitunya gini ya. Ada pasti positifnya. Pasti ya. ada lah ya. Pasti ada positifnya. Selain positifnya, pasti kita dapat berkat dalam hidup. Nah, dari sisi ke sesamanya, ke teman-teman, ke bagaimana gitu, itu pasti dapat juga. Jadi ya duniawi dengan rohaninya lah bisa dibilang imbang gitu. Tapi ini aku penasaran kan, Apa tuh? Junta ini 2016 ya, 2016 sudah cabut. Iya, 2016. Terus setiap liburan ke Batam, kalau lagi ada kegiatan, kayaknya seingatku ya pasti ikut nih. Iya pasti datang ikut, lah ya. Jadi Gin, apa yang buat kau udah keluar dan mungkin di luar udah berteman sama siapa aja, aktif sama siapa aja, tapi begitu balik nih ke Permata Kanaan kayak selalu terpanggil. Kalau tadi pas kecil kan mungkin paksa orang tua. Iya. Iya, Tapi kan di umur sekarang harusnya enggak dong. iya. Tapi kenapa kau masih selalu mau gitu? Apalagi gini bang, apalagi kan sebenarnya kalau misalnya dalam tadi dia bilang kan langsung jadi PNS kan dalam tanda kutip untuk anak umur kita ini kan bisa dianggap udah jadi satu titik loncat untuk ini kan, untuk kesuksesan. Biasanya kan pemikiran orang kan kalau misalnya udah anak Batam nih, udah sukses di luar di rumah orang, dia agak susah nih. Kalau liburan mungkin dia nggak ke Batam, mungkin dia cari tempat lain. Nah apa yang ngebuat abang ngerubah stigma ini? Karena apa ya? Nyaman mungkin ya, karena memang Ada Leo gitu ya. iya. Di Papua nggak ada Leo ya. Gak ada. Makanya mau dibawa mungkin Leo, siapa tahu tertarik. Mau sih dia. Ada yang diurus juga ya. Ada Adit. Iya. Aduh, Aduh, jangan aduh, Ada Ean, Ada Betran, ada Betran. jangan. Ada banyak ya. jadi lebih ke nyaman sih, karena nyaman juga teman-teman lama. Batu, minum dulu kalau batu. Iya, enggak. Batu. Minum
Woi pemain keyboard lari. Lanjut gitu. Karena nyaman aja sih memang di GBKP, apalagi kan secara etnis, secara suku udah sama. Jadi pembawaannya juga itulah kembali lagi karena pembawaannya udah sama, jadi enak aja. Kalau kita cerita, kita ngobrol, sama-sama duduk di situ, jadi enak gitu. Oh, berarti bisa dibilang gini ya, gini, Permata Kanaan ataupun GBKP itu tetap jadi rumah, Ya, walaupun kita pasti. udah kemana-mana, Pasti. jadi tempat berpulang. Pasti. Keren, kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Oke gini, mungkin durasi kayaknya udah inilah, Habis nih, Bang. udah mau habis. Tadi timekeeper juga udah ngasih kode kan. Ya, Terakhir. Kan sebelumnya kok pasti nggak tahu kan ada konten ini kan. Iya. Nah, terus kemarin kita ngobrol-ngobrol, kita ajakin main ke sini. Iya. Apa kira-kira apa ini yang bisa diperbaiki lagi dari Ponaan? Pokoknya inilah pesan-pesan, kritik dan saran segala macam tentang konten ini khususnya. Baru habis itu nanti tentang Permata Kanaan. Tentang Ponaan dulu hati, podcast Kanaan. Iya. Sebenarnya udah bagus sih, apalagi aku lihat semenjak perubahan pengurus, itu kan aku kan pasti tetap ngikutin ya, lah. Semenjak Nando jadi ketua Permata Kanaan, nah itulah semenjak Ada Leo, ada veteran. Yang ada veteran. aduh. Jadi kan aku kan termasuk yang ngikutin lah dari Instagram, ngikutin sosial media Permata Kanaan, program-programnya, kegiatan-kegiatannya. Nah, yang aku lihat sih udah jauh berkembang ya. Apalagi tambah lagi dengan podcast Kanaan ini, mungkin menurut aku satu inovasi bagus, karena kurangnya kalau aku menurut aku yang dari dulu kita setelah mulai dari remaja sampai ke Permata juga, untuk informasi dari dunia luar itu sih yang masih menurutku Kendalanya kurang. ya, Bang. Iya, masih menurutku kurang gitu, karena bukan aku mau mendiskriminasikan kita yang di Batu Aji, tapi memang untuk informasi-informasi yang jauh, yang lebih banyak di luar itu masih susah lah didapat. Dan ya mungkin dari segi semuanya lah, kesusahan kita untuk cari informasi, baru teman-teman adik-adik kita yang mau belajar keluar gimana, nah itulah. Tapi kalau setelah ada podcast Kanaan ini mungkin Dikit ngebantu. Iya, pasti membantu lah. Apalagi kalau misalnya narasumbernya dari luar, ya apalagi kayak aku ini kan, pasti sangat membantu. Seorang PNS Yoi, yang banyak uang ya. Aduh. Amin. Jadi untuk Siram-siram. Permata Kanaannya itu juga. Ya, kalau Permata Kanaan ya semoga apa yang program-program yang bagus itu dipertahankan lah. Inovasi-inovasi yang ada tetap dibangun, tetap ditambah-tambahin, karena kita nggak bisa selalu sama dengan yang dulu-dulu, permata-permata yang dulu gitu, dan tanpa kita mendiskriminasikan juga permata yang lama, pengurus yang lama mungkin. Karena juga ya di GBKP kan tahulah masih kuat gitu dengan etnisnya. Jadi ya kalau permata kan diharapkan pasti kita yang jadi penerusnya GBKP ini. Jadi kalau memang mungkin dari segi dari lingkaran permata dulu dibangun, nanti kan lama-lama juga GBKP juga bisa semakin jaya. Keren, tepuk tangan dulu loh. Sedikit ngelurusin dari Bang, takutnya nanti ada salah paham Bang. Sebenarnya mungkin kalau di kita itu bukan inovasi mungkin bisa dibilang seperti itu. Cuman lebih tepatnya mungkin kita memanfaatkan momentum kayak gitu. Mungkin kayak misalnya di kakak abang kita yang pengurus-pengurus sebelumnya itu nggak sampai kepikiran buat ini, misalnya karena nggak ada privilege itu, belum nyampe sejauh ini internet. Dan mungkin teknologi belum sejauh itu. Tapi mungkin mereka berkarya dengan waktu mereka ada zaman mereka kayak gitu. Pokoknya intinya sih apapun kegiatannya, apapun inovasinya, intinya untuk demi kemuliaan Tuhan lah, itu aja. Ya, amin. Haleluya. Nice. Gak terasa dingin, kita udah di penghujung acara Ponaan. Mungkin rasa 1 jam, kalau ternyata cuma setengah jam. Bisa nambah billing. Nggak apa-apa ya. Mungkin di lain kesempatan kita buat, kalau misalnya like-nya banyak nih Jun. Pasti dong. Banyak, like, kita buat komen, dan subscribe, itu yang paling penting. episode 2 bersama Gendra Aji. Sampai ke 15 kalau bisa. Nah, kebanyakan dia. Ya, oke. Thank you kali ini Jun, thank you kali udah mau main-main ke Ponaan. Bujur. Buat teman-teman sekali lagi kayak mau ingatin,
Ponaan akan tayang reguler di 2 sosial media Permata Kanaan, yaitu Instagram dan YouTube Permata Betul. Kanaan. Jadi pantengin terus ya teman-teman. Iya. Silakan di closing dengan sebuah pantun. Aduh, nggak ada. Ada ya. Ada. Mau mikir gak ini? Bisa itu bisa. Bisa ya. Satu-satu. Satu lain. ya, Oke. Jadi on the spot ya. Wak. Siapa duluan nih? Aku, biar Oke. gampang lah. Ya. Oke. Petir bukan sembarang petir. Cakep. Petir menyambar rumah si Maman. Artinya. Terima kasih yang sudah hadir. Tepuk tangan untuk Ponaan. Episode berikutnya. Terima kasih teman-teman. Ponaan Podcast Kanaan.